Halo. Halo. Halo teman-teman semua, ini adalah kuliah podcast pertama kelas Pak Wibawanto Nugroho PhD yang dilakukan mulai podcast jarak jauh dan video conference. Perkenalkan saya Agus, saya adalah mahasiswa dari Pak Wibawanto. Saat ini juga hadir beberapa mahasiswa dan kamu yang mendengarkan podcast ini juga sebagai mahasiswa pada kelas podcast hari ini. Pada kuliah ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai kepemimpinan strategis Pancasila sebagai fondasi bangsa pemenang di tingkat global. Jangan menunggu lama lagi, let's get some coffee and let's get started. Kepada Pak Wibawanto, saya persilakan Pak. Ya, selamat siang Agus Permana yang merupakan host dari acara ini dan juga mahasiswa saya di Universitas Pertahanan Indonesia. Yang hadir juga di sini adalah 3 mahasiswa lain, yaitu Siti Mawada, Talolo Purba, dan juga Verga Abi, yang semuanya sekarang adalah mahasiswa S2 di Universitas Pertahanan Indonesia, tepatnya di Fakultas Strategi Pertahanan. Topik yang akan kita bahas pada siang hari ini merupakan topik yang sangat penting bagi kita, calon pemimpin bangsa, dan juga sebagai rakyat Indonesia yang terpanggil untuk memberikan kontribusi untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan bangsa Indonesia dan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berhasil dan tangguh di tingkat dunia. Sebelum kita masuk ke dalam sesi ini, saya mau mengawali suatu gambaran umum bahwa di dunia ini banyak cara yang bisa kita gunakan untuk melihat fenomena. Nah, salah satu fenomena dunia bisa kita lihat dengan melihat pembagian dunia berdasarkan klasifikasi Global North dan Global South. Secara umum, Global North yang terdiri dari 66 negara menguasai 80% GDP dunia, walaupun hanya terdiri dari 20% populasi dunia. Sedangkan Global South yang merupakan kumpulan negara-negara dengan jumlah 144 negara dan terdiri dari sekitar 80% GDP dunia, 80% penduduk dunia hanya menguasai 20% GDP dunia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kekuatan potensial yang dimiliki oleh Global South itu lebih besar daripada kekuatan real daripada kekuatan potensial yang dimiliki oleh Global North. Tetapi secara realita, kekuatan potensial baik dalam hal luas teritori, dalam hal jumlah populasi, dan juga dalam hal kekayaan sumber daya alam ini tidak menjamin begitu saja bahwa suatu negara, suatu bangsa bisa menjadi bangsa yang lebih kuat dari bangsa yang lain. Karena kekuatan suatu bangsa bukan ditentukan langsung oleh kekuatan potensialnya, melainkan oleh kekuatan realnya yang merupakan kekuatan potensial yang tertransformasi menjadi kekuatan real. Pada intinya seperti itu. Kekuatan potensial yang terdiri dari teritori, sumber daya alam, dan juga populasi itu harus bisa dirubah menjadi kekuatan yang real, di mana di dalam kekuatan real itu yang komponen pertama adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, teknologi, psikologi, dan juga cyber, di mana cyber adalah gabungan antara electromagnetic spectrum dengan internet, yang merupakan gabungan antara apa yang Tuhan berikan dalam bentuk electromagnetic spectrum dengan kemampuan manusia untuk menciptakan kekuatan cyber di suatu bangsa. Dan kekuatan real yang kuat itu akan menghasilkan instrumen national power yang kuat juga, bahwa instrumen nasional power yang kuat seperti militer, intelijen, diplomasi, penegakan hukum, ya, informasi finansial dan ekonomi merupakan by definition merupakan kekuatan real, hasil transformasi kekuatan potensial yang dimiliki suatu bangsa yang kemudian digunakan oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah, sebagai instrumen pemerintah untuk sebenarnya mentransformasi kekuatan potensial menjadi kekuatan real. Ya, jadi yang penting ini adalah bagaimana kekuatan potensial ini bisa terbangun menjadi kekuatan real. Itu sebenarnya tantangan suatu bangsa. Dan tantangan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang terpanggil. Kita bisa melihat pada era Perang Dingin, di mana saat itu Blok Barat bisa mengalahkan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada saat itu
terjadi perang senjata, artinya pertarungan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi pertarungan ada di instrument of national power. Nah ternyata tetapi kekuatan real bangsa Soviet saat itu, yaitu ekonomi, psikologi, dan juga ideologinya sudah kalah. Dan akhirnya blok timur kalah dengan blok barat. Itu hasilnya. Jadi pertarungan itu bukan hanya di instrument of power. Negara A mempunyai sekian banyak senjata. Kita harus mempunyai senjata sekian. Negara B mempunyai kekuatan intelijen sekian. Kita harus mempunyai kekuatan intelijen sekian. Nah, itu sebenarnya masih superficial. Karena yang fundamental, yang meaningful itu adalah bagaimana kita bertarung menciptakan kekuatan real. Nah, kalau kekuatan real kita udah kuat, cyber kita udah kuat, psikologi kita udah kuat, teknologi kita udah kuat, secara sosial kita ada bangsa yang kuat, bersatu, secara ekonomi kita negara yang inovatif, produktif, dan juga negara yang menabung gitu ya. Itu pasti nantinya instrument of national power-nya akan kuat, militernya akan kuat, diplomasinya akan kuat, intelijennya akan kuat, ya, dan kemampuan-kemampuan lainnya akan kuat. Tetapi sebelum kita mencapai semuanya itu, semua mulai dari ideologi. Kenapa ideologi? Karena ideologi itu, by definition, ideologi itu adalah ide yang dimiliki oleh manusia untuk dikembangkan dan dilaksanakan guna memberikan solusi-solusi dalam kehidupan masyarakat. Berarti kalau kita definisikan apa itu ideologi bangsa, berarti ideologi bangsa adalah serangkaian ide, asumsi, dan pandangan-pandangan para pendiri bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, kalau kita bicara ideologi bangsa Indonesia, yang diizinkan Tuhan dimiliki oleh mereka, karena kita adalah bangsa teistik, sesuai sila ke-1, di mana ide-ide itu sesuai dengan DNA bangsa. Ide-ide itu jika diaplikasikan akan membawa bangsa ini jalan di dalam relnya, seperti itu. Dan kesetiaan suatu bangsa terhadap ideologinya sebenarnya itu adalah merupakan suatu kunci untuk bangsa itu bisa fulfill apa yang menjadi destiny-nya. Nah, coba bisa dibuka di slide yang berikutnya setelah tesis, apa itu yang disebut dengan ideologi. Next slide ya. Next slide. Terus lagi. Nah, terus definisi ideologi. Di sini jelas bahwa ini merupakan suatu sekumpulan kepercayaan dan asumsi, ya. Jadi ada suatu buku yang ditulis oleh profesor-profesor dari Harvard Business School, yaitu adalah buku itu intinya ya adalah hubungan antara ideologi suatu bangsa dengan competitive advantage yang dimiliki bangsa itu di tingkat internasional. Ada 9 negara yang dipelajari di situ. Hubungan antara ideologi dan competitive advantage suatu bangsa. Argumentasinya adalah suatu bangsa akan berhasil jika ideologi bangsanya bersifat koheren. Artinya komprehensif, konsisten, jelas, artikulatif, dan mudah dipahami. Dapat beradaptasi serta dapat menuntun bangsa tersebut untuk menentukan tujuan nasionalnya. Oleh karena itu, tugasnya policy maker, politicians, dan kita semua yang terlibat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, apapun posisi kita, yaitu kita harus memperkecil gap antara nilai-nilai ideologi suatu bangsa dengan apa yang secara aktual dilakukan oleh institusi negara tersebut. Seorang menteri pertahanan katakan, apa yang seorang menteri pertahanan lakukan sebenarnya hanya memperkecil gap antara ideologi suatu bangsa yang ideal dengan apa yang negara dapat lakukan. Seorang presiden juga melakukan seperti itu. Makanya dalam perspektif strategi, ya, perjalanan suatu bangsa itu seperti storyline. Kita harus bergerak secara strategis, bukan dramatis. Dramatis itu selalu melihat masa lalu, tetapi lupa melangkah ke depan. Strategis itu selalu bagaimana apa yang kita lakukan sekarang
itu memberikan hasil yang diharapkan yang lebih baik di masa mendatang. Dan akhir dari strategi itu kita harapkan merupakan suatu yang komedi dalam bahasanya Lawrence Friedman, bukan yang tragedi. Jadi artinya sesuatu yang diharapkan, ya, di mana proses pembangunan suatu bangsa, perjalanan suatu bangsa itu merupakan proses strategis. Artinya terus berjalan, merupakan suatu titik awal dan tidak pernah titik akhir. Pembangunan Pelita 1 zaman Pak Harto, perjuangan merebut kemerdekaan di era Bung Karno dilanjutkan oleh masa-masa proses kepemimpinan Bung Karno saat itu dengan segala tantangan-tantangannya, kemudian dilanjutkan oleh pembangunan setiap 5 tahun oleh Pak Harto, dilanjutkan oleh era reformasi. Itu harus kita lihat sebagai suatu proses maju, bukan proses mundur. Satu. Yang kedua, kita tidak akan pernah bisa lepas dari ideologi bangsa. Kalau kita lepas dari ideologi bangsa, ya, di dalam aplikasinya pasti tidak akan menemui sasaran yang diharapkan. Ya. Ibaratnya kita manusia itu diciptakan oleh Tuhan, ya, dan harus untuk bertahan hidup minum air. Tetapi kita tidak minum air, gitu. Atau air yang kita minum ini air yang kotor, gitu. Itu nggak bisa. Air itu harus ditransformasi menjadi air yang bersih atau menjadi air yang ada oksigennya, istilahnya begitu. Nah, sama dengan Pancasila sebagai ideologi. Itu ibarat bensin dengan mesin. Jadi bensin itu digunakan untuk bisa menjalankan mesin, sementara mesin itu sudah berubah, bensinnya harus terus ditransformasi. Nggak bisa lagi dengan bensin 2 tak saja gitu, harus menjadi bensin dengan oktan tinggi. Ya, bensinnya tidak berubah, yang berubah adalah kontekstualisasi dari bensin itu. DNA-nya tetap sama. Jadi Pancasila itu sebenarnya sudah ada sebelum 22 Juni 1945 diformulasikan secara resmi oleh 1 Juni 1945 oleh proklamator kita Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memformulasikan nilai-nilai bangsa yang merupakan DNA bangsa saat itu, diformulasikan oleh beliau, disarikan menjadi 5. Menjadi 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa ketuhanan yang Maha Esa? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang teistik. Bangsa yang percaya bahwa alam semesta ini dan semua isinya diciptakan oleh intellectual designer yang hidup, yang menguasai segala sesuatunya dan mempunyai 3 karakter. Omniscient, omnipresent, dan omnipotent. Artinya ada di mana saja, kekuatannya tidak terbatas, ya, dan maha tahu perjalanan, jangankan perjalanan bangsa, perjalanan hidup seseorang dia sudah tahu. Nah, Tuhan sudah tahu perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Diizinkan Tuhan dengan segala kekuatan kuasanya, akhirnya Pancasila itu dijadikan ideologi atau peta jalan bangsa Indonesia. Peta jalan, roadmap, peta jalan. Peta jalan yang mungkin harus ditransformasikan sekarang dalam bentuk GPS gitu. Tapi peta jalan tidak berubah. Bentuknya saja berubah, tapi substansinya, eksistensialismenya tidak berubah. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan, theistic nation. Jadi bukan percaya bahwa alam semesta ini terjadi begitu saja melalui proses random yang menjadi kepercayaan dari pemahaman ateistik, di mana pemahaman ateistik adalah dasarnya adalah sains bisa salah, harus bisa salah. Jadi seorang ateis paling tinggi mengatakan bahwa mungkin Tuhan tidak ada, karena saya belum pernah lihat Tuhan, mungkin seperti itu. Tapi seorang ateis bisa salah, karena dia tidak ada pada saat dunia diciptakan, dan belum tentu ada pada saat dunia berakhir. Nah, kalau Bung Karno jelas mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang teistik, percaya akan Tuhan. Yang satu yang menciptakan segala sesuatunya dan menciptakan bangsa Indonesia dan sudah tahu perjalanan bangsa Indonesia. Sehingga mengganti ideologi bangsa itu sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, itu satu ya. Yang kedua, sebagai manusia yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatunya, yang memberikan kehidupan kepada kita dan juga memberikan kehidupan pada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memberikan kemerdekaan kepada kita di tanggal 17 Agustus 1945, kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang bermartabat.
sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahasa Inggrisnya mungkin itu namanya human dignity. Manusia, menurut filosof Hannah Arendt, setiap manusia yang lahir dari kandungan seorang ibu itu merupakan satu representasi harapan bangsa yang tidak terbatas. Berarti apa? Satu manusia Indonesia nilainya tidak ada taranya begitu. Yang kedua, manusia Indonesia yang lahir dari seorang Indonesia itu adalah warga negara Indonesia dan aset bangsa Indonesia, mempunyai hak yang sama untuk mengejar apa yang menjadi cita-citanya, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup setiap orang Indonesia yang lahir dari kandungan seorang wanita itu bisa tercapai. Nah, tugasnya pemerintah untuk menjamin itu. Menjamin bahwa setiap warga Indonesia haknya terpenuhi. Nah, bagaimana itu caranya? Nah, ini yang sekarang menjadi tantangan kita. Nah, jadi sebenarnya sila kedua itu adalah heavy-nya ke individualisme. Individualisme jangan dilihat sebagai individualisme egoisme lain ya, individualisme dan egoisme lain. Individualisme dikatakan di sini adalah setiap manusia yang lahir, satu, manusia itu sudah mempunyai destiny dari Tuhan. Yang kedua, setiap manusia yang lahir berdasarkan kepercayaan agama Abrahamik, ya, baik itu yang Judaism, Kristen, Islam, ya, dan juga saya percaya Buddha dan Hindu juga pasti mempunyai pandangan yang sama. Manusia diciptakan dengan fitrahnya Tuhan yang Maha Esa. Artinya manusia yang mulia, makhluk yang mulia, yang harus diperlakukan dengan baik, yang harus memenuhi panggilan destiny ilahinya apa. Iya kan? Berarti mereka harus maksimal dalam hidupnya. Nah, itu disebut individualisme. Masing-masing orang berkewajiban memastikan bahwa hidupnya benar. Betul ya? Kalau hidupnya benar, buah kehidupan orang itu sebagai pribadi benar, orang sekitarnya pasti akan kena impact positif. Betul. Ya. Seorang misalnya di sini ada mahasiswa saya, ada Agus, ada Wada, berhasil dalam hidupnya, berhasil dalam usahanya, berhasil dalam karirnya, sehingga orang sekitarnya pasti kecipratan gitu. Gitu kan? Nah, jadi itu yang disebut dengan individualisme dalam arti yang positif. Nah, oke. Dan yang ketiga dan yang berikutnya, untuk bisa menciptakan manusia yang bermartabat seperti itu, diperlukan pendidikan yang memadai, diperlukan fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga akan terbentuklah manusia Indonesia yang cerdas, sehat, kuat, dan akhirnya bermartabat dan bisa menghargai yang namanya satu, persaingan bebas. Dalam arti kata si A dan si B saling mengejar prestasi masing-masing, tetapi menghargai sesamanya dan menjadi warga negara yang taat hukum. Gitu loh. Jadi itu dalam konteks individualisme positif, bukan egoisme. Nah, seperti yang disampaikan oleh buku yang saya tadi sampaikan itu, George Lodge and Ezra Vogel, tidak ada satu negara pun yang murni melakukan suatu stream dalam ideologinya. Jadi bangsa seperti Amerika itu lebih condong individualisme, tetapi ada kolektivismenya. Gitu. Indonesia, Pancasila ada individualisme, ada kolektivismenya. Individualismenya ditekankan di pasal kedua, kolektivismenya ditekankan di pasal ke-5. Nah, manusia-manusia Indonesia ini yang berhasil ini di tingkat individu, akhirnya rakyat Indonesia ini menjadi rakyat yang bangga terhadap negaranya dan memelihara persatuan, gitu. Dan dia tidak perlu dipaksa untuk bersatu, menjaga persatuan bangsanya. Nah, kohesif dia. Dan akhirnya dia juga bisa menjadi pemain demokrasi yang bertanggung jawab, baik itu sebagai pemilih, baik itu sebagai orang yang dipilih, baik itu sebagai pejabat publik, atau dia sebagai seorang warga negara yang produktif, baik dia sebagai pengusaha, sebagai profesor, sebagai dosen, atau sebagai profesional di bidangnya. Nah,
Di sini demokrasi, jika kita artikan dalam demokrasi dalam konteks demo dan crazy, artinya kekuatan itu adalah kekuatan rakyat, paling tidak kita bisa ukur indikatornya adalah demikian. Yang terpilih harus bisa deliver apa yang dijanjikan, harus transparan. Proses pemilihannya harus transparan. Yang memilih mendapatkan hak keamanan untuk memilih, dan proses pemilihan dari suatu proses demokrasi haruslah merupakan proses yang fair, seperti itu. Dan di dalam demokrasi, di mana banyak stakeholders yang ingin bersuara untuk menyatakan pendapatnya, membahas bagaimana negara harus dijalankan, perbedaan pendapat itu merupakan sesuatu yang biasa. Nah, saya di kelas juga sebenarnya membiarkan kalian untuk memberikan pendapat kalian, gitu. Baik itu di verbal interaction dan juga dalam written assignment. Nah, itu harus digalakan hal-hal seperti itu, karena kita harus bisa belajar sebagai bangsa yang dewasa menerima perbedaan. Perbedaan itu harus kita manage di tingkat yang persuasif, yang civilized. Misalnya pihak yang sedang berkuasa harus bisa dikritik oleh pihak yang di luar pemerintahan. Dan perbedaan pendapat itu bisa disampaikan lewat kongres, lewat media, lewat artikulasi debat di publik, di ruang publik, dan juga cara-cara yang lain yang tidak pakai kekerasan. Nah, tetapi proses manajemen dari perbedaan pendapat ini bisa digradasi jika yang berkuasa itu di negara manapun, di dalam rezim manapun, itu sudah mulai tergoda untuk menggunakan instrumen hukum dan politik untuk menekan lawan politiknya. Nah, sehingga muncullah ketidakpercayaan publik, sehingga kelompok-kelompok yang berada di luar government mulai menggunakan cara-cara di luar norma dan mekanisme demokrasi. Salah satunya dengan turun ke jalan atau dengan civil disobedience. Misalnya dulu di Amerika terjadi yang namanya tahun 60, Martin Luther King turun ke jalan kan, merasa bahwa orang kulit hitam haknya di bawah orang kulit putih, kan begitu. Sekarang terjadi lagi di Amerika seperti itu, karena mereka tidak percaya pada sistem, sudah turun, degradasi. Dan jika diteruskan, political pressure itu ya akan menjadi political violence, di mana negara melakukan kekerasan kepada yang tidak di dalam pemerintah. Sementara yang tidak dalam pemerintahan, dalam hal ini rakyat secara luas, melakukan perlawanan. Akhirnya itu muncullah insurgensi atau terorisme, dibalas oleh negara dengan counter terorisme atau counter insurgensi, dan ujungnya menjadi perang saudara. Seperti itu. Jadi yang harus melakukan ideologi bangsa itu adalah semua komponen, bukan hanya yang di luar government, yang di dalam government juga, gitu. Nah, yang kelima itu bicara mengenai keadilan sosial. Keadilan sosial di sini harus dibedakan antara equal dan equitable. Equal itu sama semua. Jadi ada Agus di sini sama saya sama. Ya, saat tingginya 190, Agus tinggi 170. Kita tidak membutuhkan tangga yang sama untuk bisa melihat pertandingan sepak bola yang ditutup oleh pagar, kan. Mungkin Agus membutuhkan tangga 20 cm, saya hanya membutuhkan tangga 10 cm. Nah, itu disebut equitable. Nah, equitable di sini bisa dilihat dari indikator-indikator yang nanti bisa kita bahas dalam topik selanjutnya setelah ini. Nah, jadi tantangan berbangsa ini harus bisa diadres oleh ideologi. Nah, karena itu ideologi harus bisa diaplikasikan menjadi working philosophy, gitu loh. Misalnya kalau di Jepang itu menjadi Kaizen, manajemen Kaizen, ya. Atau di Amerika misalnya menjadi manajemen Taylorism, atau dulu Henry Fordism, ya, menciptakan mobil itu. Jadi artinya begini, Amerika itu kan ideologinya tuh 4, ya. Contoh Amerika superpower, ya. Sekarang kita pelajarin aja deh superpower. Yang sekarang superpower adanya Amerika. Dulu superpower banyak, ada Assyrian, Mesir kuno, Babilonia, Persian, Yunani kuno, dan Roma. Nah, berikutnya jadi Ottoman Empire,
Britania Raya dan Amerika. Kita belajar dari superpower itu. Nah, superpower yang terakhir ini yang sekarang ada Amerika itu, mereka individualisme, republicanism, demokrasi, dan persaingan bebas, 4. Nah, itu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, menjadi working philosophy. Contohnya di dalam demokrasi, mereka bersaing. Tapi setelah sudah selesai bersaing dalam proses pemilu, mereka masuk ke dalam stage persaingan tanpa kekerasan di dalam negeri minimum. Nah, berikutnya kalau dalam hal ekonomi, mereka masuk ke dalam kultur inovatif, kerja keras. Jadi ada namanya etika kerja barat ya. Itu inovasi, kreatif, dan juga hard saver, artinya hemat gitu. Prinsip-prinsip ekonomi gitu. Sehingga dari manajemen yang inovatif, manajemen yang kreatif, dan juga berhemat, akhirnya mereka bisa membangun perekonomian yang kuat, ya. Dan teknologi yang kuat dan sistem pendidikan yang kuat. Akhirnya bangsa yang sistem pendidikan dan sivilisasinya maju, budayanya maju, akhirnya bisa menguasai dunia. Ya, contohnya kalian belajar selama di Universitas Pertahanan berapa textbook dari Amerika, itu aja contohnya, gitu. Alat-alat yang kita gunakan saat ini hasil dari mana? Misalnya dari Apple, saya pakai iPad. Nah, itu dari Silicon Valley. Iya kan? Hasil penemuan dari inovator-inovator yang ada di sana, begitu. Nah, itu adalah ideologi yang teraplikasi sebagai working philosophy at the daily level, gitu. Itu yang menjadi tantangan kita saat ini. Menurut saya seperti itu. Dan untuk melihat indikator-indikator apakah kita sudah melakukan apa belum, mungkin kita bisa buka di bagian indikator, Gus. Coba next slide, indikator tuh. Next slide aja, terus aja. Next slide. Next slide. Nah, ini ada indikator kesuksesan aplikasi Pancasila. Misalnya di sila ke-1. Kalau memang kita manusia yang teistik atau beragama, buah kehidupannya apa? Dilihat dari Corruption Perception Index, dari Crime Index. Kalau memang kita mempunyai sila kedua, kita lihat dari Human Development Index, yang indikatornya adalah kesehatan, harapan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan. Bisa dilihat dari World Happiness Index, dari Human Freedom Index. Kalau kita bicara persatuan, kita lihat dari Social Cohesion Indicators. Kalau kita lihat demokrasi, kita lihat dari Democracy Index. Pilar kelima, kita bisa lihat dari Gini Coefficient, Welfare State Index, Human Poverty Index, dan juga Global Peace Index. Nah, ini merupakan salah satu metode untuk mengukur. Banyak metode lain untuk mengukur. Ini hanya salah satu metode dalam public policy yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah ideologi suatu bangsa itu sudah dijalankan. Jadi kalau kita mau lihat ya, perjalanan reformasi bangsa Indonesia dari tahun 98 sampai tahun 2020 berarti sudah 22 tahun ya. 22 tahun kan? 30 tahun ya? 30 atau 20 tahun? 20 tahun ya, 22 tahun. Kita lihat aja CPI-nya bagaimana, Crime Index-nya gimana, HDI-nya gimana, World Happiness Index-nya gimana, Human Freedom Index-nya gimana, Social Cohesion Indicators-nya gimana, Democracy Index, Gini Coefficient, Welfare State Index, dan all these indicators. Itu kita, terus kekuatan real bangsa gimana dibandingkan tahun 97 atau sebelum Krismon. Jika tidak ada peningkatan, berarti memang kita melewati proses demokrasi, ya, tetapi baru satu aspek, yaitu prosesnya, belum outcome-nya, gitu. Ini yang penting. Jadi misalnya sekarang yang muda bisa jadi gubernur, yang muda bisa jadi menteri, itu baru hasil dari reformasi. Tidak hanya ABRI yang bisa menduduki posisi pemerintahan di level-level strategis kan. Itu hanya merupakan satu aspek dari demokrasi. Aspek lainnya adalah produk itu. Ya, produk itu sendiri. Nah, memang seperti Max Weber sampaikan, demokrasi itu seperti mengebor kayu keras. Artinya merupakan suatu proses.
Nah, makanya Pancasila yang harus menjadi center of gravity, bukan demokrasinya. Center of gravity harus Pancasila. Pancasila itu harus dimahami sebagai falsafah hidup, collective identity, dan kultur strategis yang ada di bawah alam sadar bangsa Indonesia. Gitu. Center of gravity itulah konsep yang establish oleh pemikir militer barat, yaitu Karl von Clausewitz, di mana center of gravity itu merupakan pusat kekuatan, di mana kekuatan itu bersumber dari situ, dan kekuatan yang bersumber dari situ dialirkan ke seluruh komponen yang ada. Seperti helm militer itu, kalau ditembak di beberapa titik dia tidak akan pecah, tapi kalau ditembak satu titik yang merupakan center of gravity, dia langsung pecah. Nah, berarti kalau mau menghancurkan bangsa Indonesia, hancurkan moralnya. Hancurkan moral caranya gimana? Pancasilanya didegradasi. Itu. Karena Pancasila itu merupakan ideologi, ide bangsa. Nah, saya misalnya, saya ini kan sebelum lahir, saya ada sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya adalah roh bersama Tuhan. Kebetulan dan saya dilahirkan dari seorang bapak yang warga negara Indonesia, seorang ibu yang warga negara Indonesia, satu dari Jawa, satu dari Batak. Ya gitu, kan begitu. Saya lahir menjadi warga negara Indonesia dengan dua suku. Nah, sebagai warga negara Indonesia, ide saya itu tidak bisa lepas dari Pancasila. Itulah yang membuat saya Indonesia. Gitu. Nah, jadi rencana Tuhan buat saya lahir sebagai warga negara Indonesia itu disertakan dengan roadmap yang Tuhan kasih ke saya. Ini roadmapmu sebagai orang Indonesia. Selama kau hidup sebagai warga negara Indonesia. Inilah roadmapmu. Gitu loh. Sehingga pada saat saya menjalankan keyakinan iman saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada saat saya menjalankan kehidupan saya sebagai seorang Jawa Tengah, seorang Solo dari bapak saya, atau dari ibu saya seorang Sumatera Utara, tidak akan pernah bertentangan dengan nilai bangsa. Karena roadmap-nya itu roadmap Pancasila. Gitu. Jadi itu yang saya mau tekankan di dalam diskusi kita hari ini, bahwa Pancasila itu bukan suatu, jangan hanya dilihat sebagai suatu mitos. Gitu. Mitos yang atau mantra yang didoktrinkan gitu, tetapi harus merupakan suatu belief system yang terintegrate di bawah alam sadar. Sama seperti orang Amerika percaya individualisme, republicanism, demokrasi, dan persaingan bebas. Sama seperti orang Roman Empire saat itu berpikir bahwa kami lebih mampu daripada bangsa lain. Nah, itu kan suatu perasaan superioritas, ya kan? Atau sebenarnya superpower lain. Sejarah superpower saya kasih tahu ke kalian. Itu adalah karakternya orang itu selalu mau menjadi trendsetter dunia. Nah, itu ideologi. Sadar tidak sadar itu ideologi. Nah, itu yang harus kalian yakini gitu loh. Bahwa kami adalah orang-orang teistik, kami adalah manusia-manusia bermartabat, kami adalah manusia-manusia Indonesia yang bermartabat, sehat, kuat, dan percaya akan persatuan bangsa ini merupakan satu pilar yang tidak bisa ditawar-menawar, dan kami menjalankan proses demokrasi itu secara bertanggung jawab sesuai dengan peran kita masing-masing. Dan yang kelima, kita juga harus bisa mengawinkan antara pertumbuhan ekonomi ya dengan pendekatan apapun itu ya, apakah itu pendekatan kapitalisme, pendekatan dengan sosialisme. Pada prinsipnya kita harus memperjuangkan negara yang lebih sejahtera atau welfare state seperti itu. Nah, saya tidak memperdebatkan kapitalisme dan sosialisme karena sebenarnya terlalu superficial kalau kita memperdebatkan itu. Misalnya kapitalisme, apa sih kapitalisme? Kapitalisme itu sebenarnya mengalokasikan resource ekonomi secara efisien, itu definisinya. Gitu. Kalau kita bicara mengenai individualisme, manusia bertanggung jawab sama dirinya masing-masing untuk dia bisa maju. Kan gitu. Kalau sosialisme itu bicara mengenai bagaimana kita memikirkan kesejahteraan di luar diri kita. Begitu. Nah, itu jadi suatu bangsa itu tidak mungkin hanya satu, pasti campuran. Gitu. Saya bisa bicara satu topik sendiri mengenai itu. Begitu. Nah, contohnya
komunisme. Komunisme itu kan sebenarnya kapitalisme oleh partai komunis. Partai komunis menguasai negara, semua resource dikuasai oleh negara, ya kan? Nah, partai komunis yang menguasai semua resource ekonomi itu mempunyai pandangan bahwa mereka mengelola resource ekonomi secara efisien dari pandangan mereka. Nah, mereka makanya partai komunisnya kaya-kaya kan? Apakah Kim Jong Un tidak kaya? Kaya, gitu. Ya, sekarang di Rusia juga Presiden Putin walaupun tidak menggunakan cara komunisme, menggunakan gabungan antara kapitalisme dan kultur mereka di masa lalu kan juga kaya, gitu. Tidak ada. Jadi kapitalisme itu dan kapitalisme dan sosialisme dan komunisme itu jangan diperdebatkan, tapi kita melihat mana yang terbaik buat bangsa dan kita melihat aplikasinya itu jangan menimbulkan konflik seperti yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Nah, itu saja intinya. Kita lihat bahwa ideologi kita Pancasila itu harus kita pegang dan itu adalah roadmap bangsa. Saya rasa itu dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak. Halo. Ya, silakan. Izin bertanya Pak mengenai Pancasila sebagai center of gravity. Saya melihat bahwa yang Bapak sampaikan barusan adalah hal-hal yang mungkin bersifat idealisnya Pancasila itu harusnya seperti ini. Cuman kan sekali lagi ada quotes atau headline yang dari awal tadi adalah memperkecil gap antara Dasein dan Dasolen dari implementasi dari Pancasila itu sendiri. Dan saya kebetulan kemarin kalau nggak salah sempat membuat paper essay soal Pancasila sebagai center of gravity ini. Dan menurut saya Indonesia sudah tidak Pancasila, Pak. Indonesia sudah tidak Pancasila sama sekali kalau melihat bagaimana sebenarnya Pancasila itu harus diterapkan. Cuman kalau menurut Bapak, dengan kenyataan yang seperti ini tadi, kira-kira langkah yang paling tepat untuk mengembalikan Indonesia dengan roadmap Pancasila-nya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Wada untuk pertanyaannya. Jadi memang dalam pemikiran strategi, itu strategi harus merupakan selalu titik awal, tidak pernah titik akhir. Strategi merupakan suatu art dan science untuk menggunakan setiap kekuatan, potensi yang kita miliki untuk mengubah keadaan ke depan. Yang kita rubah itu ada 3. Yang pertama adalah kita lihat diri kita. Saya membuat strategi, berarti saya melihat diri kita. Saya mempunyai perusahaan, bagaimana saya melihat perusahaan saya. Dan pada saat saya memimpin negara, misalnya bagaimana negara saya, atau saya memimpin partai, bagaimana partai saya. Jadi internal, ya. Kita mengubah keadaan internal kita. Jadi self introspection. Yang kedua adalah kita mengubah lingkungan strategis yang surrounding kita, karena strategi itu tidak dijalankan di ruang hampa, tidak dijalankan ruang hampa. Strategi itu dijalankan oleh manusia yang merupakan makhluk sosial, ya. Di situ ada oponen, di situ ada aliansi, di situ ada pihak-pihak yang netral, di situ ada social forces yang begitu besar, ya. Tugas kita adalah mengetahui apa yang menjadi intention mereka dan menajamkan, men-shaping strategic environment supaya kita bisa menciptakan strategic environment yang favorable untuk kita mencapai sasaran yang kita ingini. Begitu. Jadi sekarang begini, saya melihatnya bangsa Indonesia sebagai suatu mesin bangsa, bergerak, bergerak. Dia kan bangsa Indonesia bergerak kan di tengah-tengah dunia. Dia tidak bergerak di ruang hampa, di planet sendiri, enggak. Gitu, ya. Ada social forces yang mempengaruhi perjalanan bangsa. Nah, itu berarti bangsa Indonesia harus melihat dirinya, ya, apa yang dia mau, apa yang dia dimiliki, dan bagaimana menajamkan lingkungan strategis yang mempengaruhi perjalanan bangsa itu. Nah, itulah tugasnya kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai manusia Indonesia, yang makanya di slide tadi yang saya lewatin sebenarnya adalah pertama, manusia Indonesia adalah manusia yang self-introspektif. Manusia yang bisa melihat lingkungan strategis, melihat peluang, melihat ancaman, dan bisa membuat strategi yang mengubah keadaan. Nah, jadi kalau kamu tanya seperti itu, sekarang satu yang saya akan lakukan adalah
kita harus bumikan Pancasila sebagai working ideology. Apa itu Pancasila dan apa kontekstualisasinya di saat ini? Karena Pancasila itu adalah bensin dari mesin bangsa Indonesia yang harus ditransformasikan sesuai dengan konteks sekarang. Bagaimana membuat Pancasila sebagai working ideologi yang applicable di setiap aspek kehidupan. Itu, ya. Nah, yang kedua, ya, setiap insan Indonesia yang ingin menjadi pejabat publik harus diperketat security clearance-nya. Dilihat pengertian mereka tentang Pancasila dan konsistensinya terhadap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang ketiga, menurut saya butir-butir Pancasila perlu direkalibrasi, artinya mungkin ditambahkan, mungkin dirubah, ya, untuk bisa menjawab tantangan yang kontekstual saat ini. Nah, yang keempat, kemarin kan ada rame-rame mengenai rancangan undang-undang HIP. Nah, menurut saya yang lebih cocok adalah rancangan undang-undang pengamalan Pancasila. Jadi bagaimana Pancasila itu diamalkan, gitu. Misalnya di tingkat pendidikan yang paling rendah dari TK, SD, SMP, setiap sekolah wajib mengajarkan Pancasila misalnya, gitu. Ya, seperti itu. Ya, yang kedua misalnya setiap aparat sipil negara atau politisi yang ingin menduduki jabatan publik harus bisa mendapatkan edukasi dan clearance yang ketat tentang Pancasila dan pengamalannya. Kira-kira seperti itu menurut saya salah satunya. Dan yang berikutnya, kita harus kembangkan kampanye-kampanye informasi, ya. Artinya penjelasan-penjelasan dengan cara yang kreatif untuk menjelaskan Pancasila sebagai collective identity, strategi culture, dan falsafah hidup yang diyakini oleh seluruh orang Indonesia ini di bawah alam sadar mereka, sehingga mereka mengaplikasikan Pancasila ini sampai ke titik yang tadi applicable. Misalnya membuat manajemen Pancasila. Apa sih manajemen Pancasila? Kalau kalian belajar bukunya Lawrence Friedman yang saya kasih itu, ada sejarahnya bagaimana orang Amerika itu seperti Alfred Sloan, seperti John Rockefeller, Henry Ford, sejarah-sejarah manajemen seperti Peter Drucker. Mereka membangun sistem-sistem manajemen yang rasionalitasnya tinggi. Ya, pendekatan ekonomi dan engineering digunakan untuk membangun sistem manajemen yang efisien, yang inovatif, yang kreatif. Tetapi di saat yang bersamaan mereka juga menggunakan pendekatan sosiologi. Bagaimana mengharmonisasi hubungan antara labor dan capital. Bahwa manusia itu bukan mesin, manusia itu manusia yang bermartabat. Tidak bisa hanya dihitung sebagai salah satu faktor ekonomi yang harus dimaksimalkan dengan efisien. Nggak ada kehidupan lain, digaji 100, produksinya 100 gitu. Nggak hanya gitu ngelihatnya, tapi mereka adalah makhluk sosial yang bermartabat. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Peter Drucker di Amerika untuk membangun sistem manajemen tadi, itu sebenarnya merupakan working ideologi dari ideologi bangsa mereka, begitu. Nah, contoh kalau di negara barat, ya, di Amerika misalnya, saya ambil contoh lagi, contohnya di militer di sana itu J1-nya itu adalah personil, ya. Kenapa personil, saya tanya? Kalian tahu nggak? Karena nilai manusia itu begitu penting buat mereka. Baru J2-nya intelijen, J3-nya operasi. Di Indonesia J1-nya intelijen, Asintel. Yang kedua baru asisten operasi, baru asisten yang lain gitu. Jadi asisten intelijen, asisten operasi, baru asisten personil. Di Indonesia tuh gitu. Jadi intelnya dulu, operasi dulu, baru personil. Kalau di Amerika nggak, personilnya dulu, manusia itu penting. Nah, itu nanti akan kelihatan di dalam aplikasi-aplikasi. Misalnya, coba saya tanya nanti teman-teman yang tentara. Mungkin kadang-kadang dalam operasi, ya lebih disayangkan, ya ini saya nggak bisa mengeneralisasi ya. Tapi saya gini aja deh, saya mencontoh. Satu warga negara Amerika yang
kena masalah di negara lain, mereka akan mengejar dengan maksimal. Itu doktrinnya begitu. Jadi kadang-kadang kalau negara berkembang, negara yang tidak menghargai manusia sebagaimana mestinya, warga negara sebagaimana mestinya, mungkin lebih sayang senjatanya. Udahlah lebih baik kehilangan 1-2 tentara daripada 100 senjata hilang untuk bebasin 2 orang itu. Nah itu kan filsafat. Jadi di Amerika pun manajemen, makanya saya bilang manajemen rasionalitas yang dikembangkan seperti sekarang digunakan oleh perusahaan-perusahaan Amerika seperti General Electric segala macam itu, mereka kan rasionalitas sebenarnya. Rasionalitas. Jadi manusia itu sebagai salah satu faktor ekonomi, tapi mereka udah menemukan masalah dari itu. Makanya mereka menggunakan pendekatan sosiologi yang memperlakukan manusia itu bukan hanya sebagai faktor ekonomi yang bisa dieksploitasi, tapi sebagai manusia yang bermartabat. Gitu. Nah, ini kita harus belajar dari bangsa-bangsa besar itu, kita harus belajar gitu. Kita nggak boleh menutup diri gitu. Jadi Pancasila itu yang satu itu teistik, yang kedua itu human dignity, yang ketiga itu bangsa bersatu, yang keempat itu bangsa yang berdemokrasi, kelima itu bangsa yang memperhatikan kesejahteraan semua warganya gitu. Saya pernah kasih bukunya William Liddell waktu itu, mungkin bisa dipelajarin. Dan demokrasi di sini saya nggak bicara mengenai demokrasi barat apa timur, saya bicara demokrasi Pancasila, dan demokrasi itu pada ujung-ujungnya voting, gitu, musyawarah dan voting, gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada individualisme sama sekali, itu superficial, nggak mungkin. Nggak mungkin. Manusia tuh by nature adalah manusia yang bertanggung jawab sama Tuhan dan pasti dia akan memikirkan dirinya sendiri, gitu loh. Cuman bagaimana dia memikirkan diri sendiri untuk maju dan bermartabat serta menjadi warga negara yang terhormat, termasuk bagaimana memperlakukan sesama seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Nah, itulah tantangan Pancasila untuk mengajarkan ke warga negaranya. Begitu. Gitu. Jadi nanti kan aplikasinya ke pajak, misalnya sektor bisnis harus memberikan pajak yang lebih untuk bisa digunakan untuk general welfare warga negara lainnya. Tapi pada prinsipnya setiap warga negara Indonesia harus merupakan warga negara yang satu ya, mempunyai cita-cita yang tinggi, yang kedua kreatif, yang kedua inovatif, yang ketiga kerja keras, gitu loh. Yang keempat gemar menabung, saving, jadi ekonomis gitu loh hidupnya. Yang kelima berani bersaing di tingkat global, yang keenam kalau perlu menjadi trendsetter dunia. Ya. Yang ketujuh manusia yang jujur, artinya dari tingkat yang paling kecil, tidak suka copy paste, tidak suka mencontek, ya, menciptakan menghargai hak cipta orang lain dan lain-lain. Nah, mungkin saya rasa menurut saya itulah paling tidak bisa diaplikasikannya. Memang tidak mudah. Itu perjalanan pelaksanaan Pancasila itu membutuhkan waktu dan harus dimulai dari sekarang, karena seorang strategis itu berpikir apa yang bisa saya lakukan sekarang. Kalau kalian belajar di Friedman, jadi gini, kondisi sekarang itu seorang strategis itu melangkah dengan suatu visi strategis, dengan hitungan-hitungan sistem 1, sistem 2, artinya insting dan juga hitungan-hitungan yang katakanlah ada rasionalitasnya gitu. Nah, sampai ke suatu titik 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, dia melihat oh berhasil. Pada saat berhasil, dia akan melihat ternyata banyak faktor lain di luar diri saya mempengaruhi keberhasilan ini. Pada saat kalian masuk ke Unhan, kalian mempunyai tekad yang keras, kalian mengambil langkah untuk masuk ke Unhan, betul kan? Akhirnya kalian masuk di Unhan. Terus tahun depan kalian diharapkan lulus tahun ini. Terus tahun depan kalian kerja di mana gitu. Nah, setelah udah kalian mencapai titik itu, kalian kan nggak bisa hanya bergantung sama diri kalian. Oh ternyata saya bisa seperti ini karena diri saya sendiri. Nggak mungkin. Ada profesor kalian di situ, ada teman-teman kalian di situ. Dan banyak yang disebut oleh Lawrence Fishman adalah impersonal factors. Jadi menurut saya kita harus lakukan sekarang adalah pembumian Pancasila sebagai working ideologi di semua aspek kehidupan. Itu dulu. Next questions mungkin, sorry. Baik Pak, izin bertanya Pak dari Verga Pak. Wah, Verga ini, saya tahu. Ya, ini menarik sekali tadi pembahasannya Pak. Kalau saya melihat tadi, bisa direview sedikit itu, Pancasila sebagai center of gravity itu berada di tengah-tengah ideologi dunia dan jadi kekuatan, kalau bisa saya bilang, jadi antitesa dari ideologi yang ada gitu.
Kemudian sebenarnya yang ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana sih Pak peran Pancasila ini, terutama sebagai center of gravity, untuk penyusunan strategi nasional Pak, dan untuk proses politik nasional kita agar menjadi bangsa besar. Kemudian bagaimana sih pemimpin kita saat ini, pemimpin strategis ini, mengimplementasikan Pancasila ini di era global dan di era disrupsi saat ini, Pak. Itu mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi begini ya, Hega ya. Jadi apa itu strategi? Strategi itu kan merupakan art and science untuk bagaimana kita mencapai sasaran objektif dengan menggunakan apa yang kita miliki untuk mengubah keadaan. Intinya seperti itu. Dan strategi itu harus kita ingat adalah proses yang berkesinambungan. Jadi kita punya strategi, kita buat strategic planning sekarang gitu. Strategic planning itu harus disesuaikan lagi 2 minggu lagi, karena keadaan udah berubah. Karena kita berpikir strategi baru, gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara Pancasila dan strategi nasional, paling tidak tujuan nasional itu harus sesuai dengan indikator Pancasila. Pilar Pancasila, indikator dari pilar Pancasila. Itu satu tujuannya. Yang kedua, resources-nya harus dialokasikan sesuai dengan tujuan dari pilar-pilar Pancasila. Means-nya, alokasinya, alokasi resource. Dan cara pengalokasiannya juga harus sesuai dengan cara-cara yang Pancasila. Memang berat ini. Jawabannya general. Ya. Tapi saya harus kasih tahu dulu yang generalnya. Sebenarnya itu ada di slide selanjutnya. Di slide yang paling belakang kalau nggak salah. Coba dibuka slide yang paling belakang deh, Gus. Bisa? Slide yang paling belakang. Oh, Agusnya lagi ke belakang. Oke, jadi pada intinya itu. Nah, sebagai seorang pemimpin harusnya pemimpin bangsa itu contoh kan, teladan gitu. Jadi pemimpin itu harus mengambil sikap yang transformatif menurut saya, bukan hanya transaksional, ada transformatif gitu, transformatif. Gus, tadi saya minta dibukain slide yang belakang deh Gus, yang paling terakhir, Pancasila, bagian strategi. Buka aja langsung belakang aja, bagian 4 kalau nggak salah. Oke, gini saja, karena kita belum masuk di bagian ini, tapi saya kasih tahu intinya bahwa yang pertama itu saya akan bagi 2 jawabannya. Yang pertama itu bicara karakter pemimpin. Coba kita buka di manusia Indonesia yang diharapkan. Itu ada di slide ke-30. Pertama ya, manusia Indonesia atau pemimpin Indonesia merupakan penafsir lingkungan strategis dan pembuat serta pelaksana strategi nasional. 1. Beriman, bertakwa, jujur, bermoral, dan beretika. Ya. Jadi pemimpin Indonesia harus menjadi pemimpin yang transformatif. Dia beriman dan itu bisa ditunjukkan dari perbuatannya. Ya. Misalnya dia jujur, bermoral, dan beretika. Pada saat seorang pemimpin itu bersalah, dia harus berani mundur misalnya. Itu merupakan suatu contoh. Dan cara dia memimpin adalah cara-cara yang transformatif. Kalau dia salah dia mundur, nggak usah kayak Setia Novanto mesti dikejar-kejar seperti itu misalnya. Ya, kalau dia mempunyai kesalahan yang terdeteksi, mundur. Itu sikap kesatria misalnya. Yang kedua, cerdas, progresif, menghargai persamaan hak dan persaingan sehat antar individu. Berwawasan global, beradab, dan taat hukum. Itu manusia berdasarkan sila kedua. Yang ketiga, cinta bangsa dan penjaga persatuan. Yang keempat, aktor dan penjaga demokrasi yang bertanggung jawab. 5, manusia yang aktif menciptakan keadilan dan kemakmuran kolektif bagi bangsanya. Jika bicara pemimpin bangsa, kita bicara sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan di sini adalah presiden. Presiden dibantu oleh pembantu-bantunya. Ya. Aspek dimensi lain dari pemerintahan, pejabat publik itu ada DPR dan juga dimensi penegakan hukum atau yudikatif. Ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan harus bersikap transformatif sehingga apa yang dilakukan harus mentransform. Itu tadi yang saya katakan. Tahun 97, 98 bangsa Indonesia mengalami masa sulit. 98 Pak Harto jatuh. Sejak 98 kita masuk ke era demokrasi, era transformasi. Dan sampai 2020 untuk melihat Pancasila sudah dilakukan apa tidak, paling tidak lihat saja indikator-indikatornya. Yang pertama, bisa disurvei. Manusia Indonesia itu secara umum, 200 juta ini, ngerti nggak Pancasila apa? Kalaupun ngerti, ngertinya itu sedalam apa?
Yang berikutnya, kita juga harus bisa melihat apakah indikator dari yang kita bahas tadi tercapai selama 22 tahun terakhir. Nah, sehingga kalau kita sekarang itu harus introspeksi diri karena ternyata itu belum tercapai, katakanlah begitu, sesuai yang diharapkan tahun 98, berarti kita harus membuat strategi nih. Nah, membuat strategi baru. Strategi perjalanan 2020 ke 2045. Katakan begitu, 25 tahun. Berangkat dari Pancasila. Kenapa saya tekankan Pancasila? Lihat waktu Pak Harto menjadi presiden pertama kali. Kembali kepada Pancasila yang murni dan konsekuen. Artinya Pak Harto mengatakan bahwa sekarang saya akan menjadi pemimpin kalian. Akan mentransformasi bangsa. Tetapi di atas segala-galanya, kembali dulu ke Pancasila sebagai pijakan dasar. Pijakan dasar yang murni dan konsekuen. Dalam tanda kutip, Pancasila sesuai penafsiran Pak Harto saat itu. Saya tidak bilang salah atau betul. Saya hanya mengatakan bahwa Pak Harto begitu pintarnya beliau saat itu bisa melihat bahwa perjalanan bangsa Indonesia ke depan dari tahun 66 sampai nanti eranya beliau berakhir memimpin bangsa Indonesia harus dimulai dari ideologi, gitu loh. Iya kan? Makanya pada saat beliau itu menjadi presiden, yang beliau pertama kali sampaikan adalah kembali ke Pancasila yang murni dan konsekuen. Yang menurut beliau, Orde Lama tidak murni dan konsekuen menurut beliau. Gitu loh. Saya nggak mengatakan beliau benar apa salah, bukan itu maksud saya. Bung Karno juga gitu. Pada saat beliau masuk sebagai merdeka, beliau juga mengatakan kita berdiri di atas Pancasila dan beliau memberikan contoh, gitu, mempersatukan bangsa dari tahun 45 sampai tahun 66, ya. Nah, maksud saya di sini dua pemimpin bangsa kita, Bung Karno dan Pak Harto, di dalam pemimpinan mereka pegang dulu Pancasila, paham ya? Ini loh Pancasila yang saya mau jalankan, ini loh versi saya menafsirkan Pancasila. Masing-masing manusia ada perbedaan, itu tentunya sah-sah saja. Nah sekarang kita nggak bisa mundur. Tahun 98 kita gimana? Kita nggak bisa mundur. Tapi yang jelas sekarang tahun 2020 kita harus tegas, pemimpinnya harus tegas. Ini loh dasar kita Pancasila, dan ini loh Pancasila yang harus kita terapkan seperti ini loh, dan harus mendapatkan konsensus bangsa. Bangsa harus percaya sama itu, gitu. Nggak bisa dipaksakan, tapi harus dengan cara-cara yang somehow sophisticated, persuasif, dan convincing, sehingga kita yakin, oh kita semua harus kembali ke Pancasila. Kita berpolitik harus berdasarkan Pancasila. Aplikasinya di tingkat real dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan politik sehari-hari seperti ini. Dan dalam pengembangan strategi-strategi nasional juga harus seperti ini. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi kalau saya sampaikan, bangsa-bangsa yang pernah menjadi superpower seperti Assyria, Mesir kuno, Babilonia, Persian, Yunani kuno, Roman Empire, Ottoman Empire, Britannian Empire, dan juga sekarang Amerikanism, mereka itu adalah bangsa-bangsa yang tahu ideologinya apa, setia sama ideologinya, dan mereka itu menjalankan ideologinya di kehidupan sehari-hari, dan mereka itu dalam pengembangan dan pelaksanakan strategi nasionalnya, mereka itu ujung-ujungnya mau mencapai tujuan ideologi bangsanya. Itu aja menurut saya itu. Jadi kita harus belajar dari situ. Jadi yang pertama harus introspeksi diri sekarang. Menurut saya itu. Apakah udah jelas, Verga, jawabannya? Apa belum? Jelas sekali, Pak. Gimana? Apa masih terlalu? Gimana, Verga? Jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jelas bener apa enggak? Sangat jelas, Pak. Jelasnya di mana coba? Coba saya mau dengar dari ini sangat menarik, Pak, tadi, Pak. Bahwa pemimpin kita memang setiap pemimpin mempunyai penafsiran tersendiri terkait Pancasila tersebut dan harus meyakinkan bangsa kita semua untuk bisa mengimplementasikan Pancasila itu, Pak. Iya, Bung Karno berhasil waktu itu. Dari tahun 45 sampai 66. Pak Harto juga berhasil. Dengan caranya masing-masing, betul kan? Gitu loh. Nah sekarang pemimpinnya harus bisa berhasil meyakinkan Pancasila itu. Sebagai belief system. Sebagai suatu falsafah hidup, sebagai culture, common identity dan strategi culture. Gimana, ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Talolo atau yang lain? Oke.
Uh, jadi saudara-saudara, para mahasiswa yang ikut dalam diskusi pada hari ini, demikian diskusi kita yang memfokuskan kepada ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup, sebagai kultur strategis, dan juga sebagai common identity kita sebagai bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan pemberian dari Tuhan yang harus menjadi kompas dan roadmap dari bangsa Indonesia secara keseluruhan dan juga bagi setiap insan Indonesia di tingkat individu. Sehingga bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang di tingkat global. Di tingkat individu atau di tingkat setiap individu orang Indonesia diharapkan harus bisa menyadari betul bahwa Pancasila bisa tidak terlepas dari roh dan jiwa mereka. Karena kita tidak pernah memilih menjadi bangsa Indonesia, kecuali memang memilih menjadi bangsa Indonesia karena naturalisasi. Kita menjadi bangsa Indonesia atas izin Tuhan. Dan atas izin Tuhan kita juga bisa hidup di Indonesia dan menjalani kehidupan kita di Indonesia. Nah, tugas kita adalah bagaimana bisa menerapkan Pancasila di tingkat yang paling applicable. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan 5 sila itu. Baik itu sebagai mahasiswa dan sebagai profesional di bidang kita masing-masing. Dan nanti kita harus kembangkan di dalam kehidupan politik dan juga di dalam kehidupan berbangsa bernegara dan juga di dalam bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita membuat strategi nasional, bagaimana kita menjalankan strategi nasional, bagaimana kita mengeksekusi leadership yang kita miliki. Dan menurut saya seorang pemimpin, dalam hal ini kepala dari pemerintahan siapapun beliau dan di era manapun memang harus bisa menjadikan Pancasila sebagai suatu belief system yang dipercayai oleh seluruh warga negaranya. Ya, apapun perbedaan pendapat itu merupakan suatu hal yang wajar, tetapi tantangan saat ini adalah bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi pemimpin yang transformatif, tidak hanya transaksional, bisa mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, paling tidak diukur dari kekuatan realnya, paling tidak dibandingkan dari kekuatan real 20 tahun lalu harus lebih baik daripada harus improve dan juga menjadi lebih baik. Dan kekuatan real yang kita harapkan 10 tahun dan 20 tahun ke depan itu juga harus lebih baik daripada sekarang. Itu yang menurut saya berarti Pancasila sudah bisa dilakukan. Nah, jadi sama seperti orang yang mengatakan bahwa saya beragama, tapi kok saya merasa kosong. Nah, berarti yang diperlukan adalah tidak cukup hanya beragamanya. Berarti bagaimana kamu harus mengalami kuasa ilahi, kasih ilahi di dalam hidup kalian. Sehingga kalian benar-benar merasakan bahwa Tuhan yang Maha Esa pencipta alam semesta ini memang benar-benar ada di dalam diri kalian. Yang buah-buah kehidupannya bisa kalian rasakan. Seperti itu. Nah, misalnya kalian lulus dari Unhan. Saya lulus dari Unhan bawa ijazah, Pak, tapi kayak saya nggak ngerti apa-apa masalah pertahanan. Nah, itu juga nggak ada artinya. Nah, berarti kalian harus mengerti bahwa bukan hanya ijazah dari Unhan yang akan kalian bawa, tetapi memang jiwa bela negara dan juga bekal intelektual yang kalian miliki dalam dunia pertahanan. Seperti itu. Karena kalau kita bicara strategi itu bicara mengenai bi dan metis, artinya bagaimana kita mencapai sasaran yang kita harapkan melalui kekuatan yang sifatnya fisik atau mungkin senjata dalam konteks pertahanan atau dengan menggunakan kekuatan yang sifatnya non fisik seperti misalnya diplomasi, intelektual, budaya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu adalah tugas kita bersama untuk bisa menjadikan Pancasila sebagai working philosophy yang applicable dan center of gravity dari bangsa Indonesia. Menurut saya itu saja untuk topik kita hari ini, dan kita kembalikan ke diri kita masing-masing untuk terus improvisasi diri, dan karena seorang strategis adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar.
Seorang strategis adalah orang yang selalu introspeksi diri dan berusaha untuk semakin lebih tahu hal-hal yang mereka belum ketahui sebelumnya. Dan seorang strategis tidak bisa terlepas dari Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Yang Maha Esa adalah strategis yang superior, artinya strategis yang sesungguhnya, karena Dia yang mengetahui segala keadaan. Sedangkan kita manusia adalah terbatas, kita tidak tahu semuanya. Nah, oleh karena itu seorang strategis adalah orang yang mau mendengar. Orang yang mau mendengar tapi juga bukan kupingnya tipis ya. Mendengar di sini dalam konteks terbuka pikiran, terbuka hatinya, dan harus menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Pada prinsip seperti itu. Dan itulah kenapa bangsa Amerika juga bisa menang terhadap Uni Soviet saat itu. Kalau kalian lihat speech-nya Ronald Reagan, ya, speech-nya Ronald Reagan, kenapa bangsa Amerika bisa memenangkan Perang Dingin? Ronald Reagan tidak melepaskan itu dari kekuatan yang Tuhan berikan, begitu. Ya, itu. Tapi kita harus tahu bahwa bukan konteks perang agama ya, tetapi konteks bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita bangsa Indonesia untuk membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat. Paling tidak menjadi bangsa yang destiny-nya terfulfill di tingkat global. Destiny-nya itu apa? Kalau kita nggak tahu destiny kita, ngapain kita hidup? Kita harus tahu tujuan hidupnya kita. Kita harus tahu tujuannya Indonesia itu apa. Kenapa Indonesia eksis? Sama seperti superpower. Dia merasa dia harus jadi superpower. Terpanggil. Setiap superpower itu punya exceptionalism. Punya panggilan untuk menjadi superpower. Nah, Indonesia panggilannya apa? Mungkin nggak superpower. Nggak apa-apa. Bangsa pendamai. Bangsa yang kuat. Bangsa inovatif. Regional power. Harus punya cita-cita itu. Sama dengan cita-cita yang kita miliki yang Tuhan taruh di hati kita masing-masing. Menurut saya itu ada di Pancasila, kita harus gali. Terima kasih. Saya kembalikan ke Agus. Terima kasih kepada Pak Wibawanto yang sudah mengisi kuliah podcast hari ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam kuliah sampai akhir. Semoga kuliah ini bisa menjadi refleksi dalam membangun kehidupan berbangsa ke depan. Sampai bertemu di kuliah selanjutnya. Sekian, terima kasih.